Halo saudara, apa kabar? Saya senang bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Daerah Bicara. Saya Vivi Zapki akan bersama Anda dan kembali kali ini kami mengajak Anda berdiskusi tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya saat ini berada di Universitas Mula Warman, sebuah kampus yang berada di Kalimantan Timur yang luasnya luar biasa, yaitu 70 hektar dengan kondisi kampus yang sangat menarik dan pemandangan yang indah sekali. Saudara, dalam diskusi ini saya ingin mengundang Anda juga bergabung, tetapi Anda tidak bisa berinteraksi secara langsung. Anda boleh kirim pesan singkat ke 0812 118 8181. Dan untuk hari ini tema kita adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ya, saudara, ada sebuah perkiraan yang menyebutkan bahwasannya jumlah penduduk Indonesia pada kurun 2015-2025 ini akan mengantarkan Indonesia menikmati sebuah istilahnya yang disebut sebagai keuntungan ekonomis atas struktur umur penduduk atau demographic dividend. Jadi pada kurun ini nanti jumlah mereka yang berusia produktif akan meningkat sehingga jumlah orang yang bergantung kepada mereka yang produktif semakin kecil. Ini adalah sebuah peluang dikatakan oleh banyak analis ekonomi yang menyebabkan Indonesia bisa sangat maju ekonominya. Tetapi ada juga sebuah peringatan yang mereka keluarkan. Kalau seandainya Indonesia gagal merebut peluang ini, maka dari economic dividend ini akan berubah menjadi economic disaster, akan terjadi kekacauan. Salah satu sebab kekacauan itu adalah seandainya kita gagal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk merebut peluang tersebut. Nah, disinilah peran universitas yang diharapkan bisa mencetak SDM sumber daya manusia yang bisa merebut peluang tersebut. Tetapi sayangnya untuk menjadi mahasiswa ini tidak mudah dan tidak gampang. Beberapa keluhan dari mahasiswa misalnya biaya kuliah itu mahal, ya. Tidak semua orang bisa masuk kuliah karena ada proses seleksi dan sebagainya. Lalu ada masalah yang lain selain masalah keterjangkauan dari segi biaya. Ada juga masalah dari misalnya kualitas dari universitas tersebut. Selain kualitas juga ada beberapa wilayah yang tidak memiliki perguruan tinggi. Nah, masalah ini adalah salah satu pijakan yang menyebabkan lahir Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tetapi seberapa besar undang-undang ini mampu menjamin akses itu yang akan kita diskusikan hari ini. Saya saat ini sudah bersama 3 narasumber. Ada anggota Dewan Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Munir. Pak, apa kabar? Selamat datang. Satu lagi ada Profesor Dr. Susilo MPD, pengawal pendidikan dari Universitas Mula Warman. Dan dari mahasiswa ada Menteri Kebijakan Publik BEM Universitas Mula Warman, Wahyudi. Sebagai permulaan saya ingin ke Wahyudi dulu. Pak Menteri duluan boleh ya Pak ya? Wahyudi barangkali bisa berbagi cerita. Untuk Universitas Mula Warman, bagaimana pendapat Anda? Apakah universitas yang tempat Anda kuliah ini bisa cukup menjamin akses kepada semua orang yang berada di sekitarnya untuk bisa kuliah dan masuk ke universitas ini? Berbicara tentang itu, tentang bagaimana tanggapan saya terkait akses dan keterjangkauan Universitas Mula Warman. Saya melihat dari 2 sisi. Saya melihat bahwasanya Universitas Mula Warman dalam satu sisi ada kecenderungan di Kalimantan Timur ini Universitas Mula Warman menjadi sebuah tujuan untuk kuliah. Karena secara geografis Kalimantan Timur, Samarinda merupakan ibu kotanya. Kemudian Unmul merupakan satu-satunya merupakan universitas terbaik kalau saya bilang di Kalimantan Timur. Sehingga ini menjadi sebuah fenomena tersendiri di mana mahasiswa Kaltim menjadikan Unmul sebagai trendsetter untuk kuliah. Sehingga kalau kita lihat increase peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahun, kita bisa melihat secara faktual di lapangan ada peningkatan. Namun di sini saya ingin menekankan juga bahwasanya kecenderungan untuk kuliah di luar Kaltim juga ada. Nah, misalnya saja kecenderungan itu juga muncul ketika calon-calon mahasiswa ini ingin lebih percaya untuk kuliah di luar Kaltim. Mereka lebih cenderung ke Makassar, cenderung ke Jawa. Ini menandakan bahwasanya mereka juga secara kualifikasi melihat bahwasanya Unmul belum masuk dalam tataran kampus yang berkualitas, sehingga mereka lebih cenderung untuk memilih kampus-kampus di luar Unmul. Misalnya saja di Unhas ya, kalau secara kualitas rating nasional sangat jauh dari Unmul. Kalau saya baca kemarin terakhir Unmul masih masuk 90 besar universitas terbaik, dan Unhas kalau tidak salah sudah masuk 10 besar, 20 besar kalau tidak salah. Artinya
masyarakat Kaltim juga melihat kualitas suatu universitas. Dan terkait dengan keterjangkauan, apakah mahasiswa itu sudah terjangkau dari segi biaya untuk kuliah di Unmul? Saya ingin katakan bahwasanya Unmul termasuk universitas yang murah SPP-nya. Bahkan ada yang mengatakan termurah di Indonesia. Tapi yang mahalnya apanya nih? Saya pikir tidak ada yang mahal. Contoh konkret misalnya Fakultas Kedokteran misalnya itu 20 juta ya uang SPP-nya, yang dibandingkan dengan universitas yang lain ada yang sampai ratusan juta. Itu artinya, tapi jangan sampai kemudian murah tapi murahan, itu yang kita inginkan. Ini yang jadi sebuah fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur. Catatan kritis kami adalah bagaimana kemudian agar Kaltim Unmul ini menjadi tujuan mahasiswa untuk kuliah. Karena tamparan halus ketika orang-orang Kaltim sendiri kuliahnya bukan di Unmul, sementara Unmul merupakan universitas terbaik saya berikan Kalimantan Timur, dan mereka lebih cenderung untuk kuliah di luar. Artinya tamparan buat Unmul ketika mereka lebih milih di luar, dan itu kita akui bersama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat perkembangan SPP terkait dengan terjangkauan akhir-akhir ini, periode terakhir ini tahun 2012 ini terjadi peningkatan biaya SPP. Misalnya kalau kemarin di FKIP sendiri itu hanya 685.000 SPP-nya. Kemudian per semester itu termasuk murah mungkin kalau dibandingkan dikomparasikan dengan di Jawa, mungkin di Sulawesi Selatan ini termasuk murah. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun ini 785.000. Artinya betapapun sedikitnya itu sangat berpengaruh terhadap secara finansial dan kemampuan mahasiswa untuk bisa kuliah, dan sangat berpengaruh sekali. Artinya ketika setiap tahun bertambah naik dan terus naik, apalagi nanti dikaitkan dengan UPT ini, maka saya khawatir banyak mahasiswa yang tidak bisa menempuh kuliah karena gara-gara ketidakmampuan finansial untuk kuliah. Baik. Ya. Jadi ada kekhawatiran pertama tentang kualitas, kedua tentang peningkatan biaya. Kalau Pak PR3 nanti bisa tetap di sini, mungkin bisa membantu penjelasan juga soal kenaikan biaya kuliah ini. Tapi saya ingin dulu ke Pak Susilo. Pak Susilo, tadi Wahyudi sudah menjelaskan beberapa hal ya tentang akses keterjangkauan ini, mulai dari biaya kuliah masih dianggap murah begitu. Tapi yang Anda lihat apakah betul demikian? Misalnya kan kita juga tahu masih banyak orang yang tidak mampu, dan saya dalam pengamatan semalam misalnya saya melihat biaya hidup di kota ini cukup lumayan tinggi dibanding bahkan Jakarta begitu. Apakah ini mempengaruhi juga soal keterjangkauan untuk warga, terutama mereka ingin kuliah, untuk bisa menempuh pendidikan tinggi? Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama ini tentang biaya. Saya memang setuju dengan yang dikatakan Mas yang Presiden Wahyudi tadi, bahwa di Unmul ini termasuk murah kalau dibanding dengan di yang lain. Saya contohkan satu kasus KKN. KKN, saya kebetulan ketua LPPM. KKN itu membayarnya 50.000. Itu kalau dihitung-hitung tidak cukup, karena untungnya ada BUPTN, jadi kita bisa kemarin KKN tidak membayar sama sekali. Di Jawa atau kemarin ada dari UGM datang ke Berau KKN, mereka itu saya tanya biaya sendiri sampai jutaan per orang. Itu kasus contoh kecil. Jadi dari sisi SPP juga relatif murah di sini. Tentang keterjangkauan itu kalau kita melihat dari UPT, saya baca di sini ada yang dikhawatirkan teman-teman mahasiswa, terutama di pasal 74. Pasal 74 itu sudah dijelaskan bahwa calon mahasiswa itu diberi kuota minimal 20% dari seluruh. Jadi kalau di Unmul sekitar kurang lebih 40.000 orang, 88 ribuan itu sudah Unmul harus mengatakan itu dari calon mahasiswa yang akademiknya, kemampuan akademiknya tinggi tetapi tidak mampu, dan ini bunyi undang-undangnya, dan calon mahasiswa tanpa melihat kemampuan akademik dari 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Itu sudah diakomodir di dalam undang-undang UPT ini pasal 74. Jadi mengenai apakah nanti ada persepsi di masyarakat begini, masyarakat untuk menjangkau perguruan tinggi itu tidak semua bisa masuk, berarti itu privilege perguruan tinggi itu. Tidak semua warga Indonesia, tidak semua anak bangsa bisa masuk perguruan tinggi. Nah, kalau dilihat dari pasal 74 tadi,
Itu bisa orang teman-teman atau calon mahasiswa yang dari tidak mampu, dari kalangan tidak mampu bisa masuk. Dan ada pasal lagi, pasal 63 nggak salah itu, yang mengatur tentang ini akademi college, community college ya, akademi komunitas. Cuman itu Pak Munir saya belum persis tahu PP dan permennya seperti apa pelaksanaannya. Jangan-jangan saya hanya khawatir, jangan-jangan setelah dilaksanakan ini mencari izinnya luar biasa sulitnya. Nah, sama saja bohong kan. Kalau sekarang ini kan sulit sekali mendirikan universitas, bahkan ada moratorium. Baik. Gitu. Ya, tapi Prof, tadi kita bicara nampaknya ada tawaran-tawaran cukup menarik di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Tetapi kan kalau kita bicara soal keterjangkauan, kan kadang kita juga perlu memberi catatan bahwa apakah ini bisa dilaksanakan secara transparan, lalu juga apakah sudah cukup adil begitu? Yang 20% tadi. Iya, karena kan kadang-kadang tadi Anda mengatakan kampus mestinya agak privilege, nggak semua orang bisa masuk begitu. Misalnya ada persyaratan tes kan ya, sehingga bagaimana kalau dia seandainya tidak pintar, lalu juga tidak mampu, apakah dia juga dijamin untuk bisa kuliah? Seperti apa? Yang itu tadi, yang di community college tadi. Seharusnya mereka ke community college, tidak memaksakan diri masuk ke universitas. Kan kita sepakat aja bahwa semua saya kira sepakat bahwa kemampuan manusia itu tidak sama semua kan. Ada yang ada yang menjangkau pada taraf tertentu, ada yang tidak. Nah, pemerintah sebenarnya ingin mengakomodir itu dengan pasal itu, sehingga ada namanya community college. Community college itu yang vokasi yang sesuai dengan kepentingan lokal di situ. Umpamanya di Berau didirikan community college dibina oleh Unmul misalnya. Di situ di Berau itu apa? Umpamanya perikanan. Di situ calon mahasiswa D3, D2, D1 bisa masuk di situ dan yang membina ini. Nah, pertanyaan saya memang yang itu tadi, nanti Pak Munir yang jawab itu. Permendiknasnya atau PP-nya harus jelas gitu. Iya, itu dia. Sekarang langsung saja kalau begitu ke Prof Munir. Prof, tapi sebelum ke sana Prof, untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi soal izin dan sebagainya. Sebetulnya soal jaminan akses ini yang dimuat dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi seperti apa? Gambarannya, apakah memang ingin menjangkau semua sehingga diharapkan nanti bisa semua orang bisa menikmati perguruan tinggi apapun bentuknya? Jawabannya adalah ya. Karena memang ruh daripada Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu adalah untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi begini, mungkin perlu kami luruskan Bu ya. Jangan dibayangkan bahwa perguruan tinggi itu hanya universitas ya kan. Ini bentuknya ini mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan yang terakhir kita memaksakan namanya adalah akademi komunitas ya. Kalau yang lain kan sudah biasa itu ya kan. Akademi komunitas sekaligus kita menjawab tadi kekhawatiran yang menjamin negara itu kan begitu. Begini. Akademi komunitas itu rohnya di sini adalah 3 pelaku yang harus menyelenggarakan akademi komunitas itu. Yang pertama adalah dunia industri, yang kedua adalah pemerintah daerah, yang ketiga adalah pemerintah pusat, yaitu dalam ini Dikti. Jadi tadi saya sepakat bahwa akademi komunitas itu adalah akademi yang dibangun di setiap, menurut undang-undang ini adalah setiap kabupaten dan kota minimal harus ada 1. Tapi ingat, bidang keahliannya adalah sesuai dengan unggulan potensi itu. Kalau di Kaltim ini misalkan batu bara, akan ada nanti akademi komunitas tentang pengelolaan batu bara. Ini tadi itu untuk menjangkau yang dikhawatirkan tadi itu. Ya, akademi tidak begitu pintar, juga ekonominya tidak ke sana itu. Kenapa? Karena di sana nanti itu dia akan dilatih kepada bukan menjadi ilmuwan tapi menjadi seorang profesional atau keahlian. Begitu. Nah, perlu kami sampaikan dalam forum ini, pendidikan tinggi itu ada 3, Pak. Ya. Ada 3 jenis ya. Jenis yang pertama adalah namanya itu pendidikan akademik. Ini yang diarahkan untuk menjadi ilmuwan ini ya. Yang kedua adalah pendidikan profesi.
Profesi itu apa? Antara lain dokter, ada dokter hewan, ada farmasi, ada notaris, ada guru misalkannya, itu profesi. Yang ketiga pendidikan itu namanya pendidikan vokasi, yaitu pendidikan yang diarahkan dia untuk praktisi, bukan menjadi ilmuwan, kan begitu. Nah, vokasi ini antara lain diselenggarakan oleh akademi komunitas. Universitas, institut boleh menyelenggarakan pendidikan vokasi itu. Kalau kami lihat di beberapa perguruan tinggi yang lain yang sudah mengembangkan pendidikan vokasi ini, biasanya mahasiswa itu yang mempunyai duit tebal dan kemampuan akademik juga tinggi, biasanya yang diserbu itu kedokteran, ekonomi, teknik, kan begitu. Tetapi bagi mereka yang mempunyai ekonomi yang pas-pasan, apalagi yang kemampuan akademik kurang, biasanya dia dimasukkan oleh perguruan tinggi ke vokasi. Maaf Prof, Ya. tapi saya ingin potong, tapi jawabnya jangan sekarang Prof, Ya, tapi ya. setelah sejumlah pesan. Oh, baik. Pertanyaannya kan nanti apakah artinya mereka yang tidak terlalu pintar, juga tidak mampu, seolah-olah kan dilarang masuk fakultas kedokteran misalnya yang seperti itu. Bagaimana dengan mereka? Apakah masih ada peluang? Tapi kita akan tanya ke Ya. Prof Munir setelah pesan berikut ini. Kita akan juga bahas beberapa kekhawatiran mahasiswa sehingga terhadap undang-undang ini sehingga menimbulkan gugatan. Kami akan segera kembali bersama Anda sesaat lagi.